Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ya, jadi kali ini kita masuk pada tema berikutnya, ya, tentang penganggaran perusahaan. Ya. Kali ini kita akan berbicara tentang anggaran penjualan, ya, anggaran penjualan. Oke, kita masuk ke bab yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci mengenai penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Kemudian yang di dalamnya itu meliputi rencana tentang jenis barang yang akan dijual, kemudian jumlah, harga barang, waktu penjualan serta tempat atau daerah penjualannya. Ya, jadi ada rincian tentang kualitas. Ya, sekiranya yang berkaitan dengan jenis barang, tentu ini dikaitkan dengan kualitas. Bagaimana kualitas barang yang akan kita hasilkan, kemudian sejauh mana kualitas barang itu mampu untuk mengakomodir setiap permintaan yang datang dari konsumen seperti itu. Kemudian berikutnya tentang kuantitas, ya. Dengan kualitas yang seperti itu, berapa banyak sih proyeksi atau berapa banyak sih perkiraan permintaan yang akan dilakukan oleh konsumen, gitu ya. Kemudian berkaitan dengan harga, dengan pertimbangan kualitas, pertimbangan jumlah permintaan, gitu kan, harga psikologis. Saya kira ketika kita berbicara tentang dasar-dasar manajemen, tentu itu dijadikan sebagai acuan kita dalam rangka untuk penentuan harga barangnya, gitu kan. Nah, semuanya itu terjelaskan dengan baik di proses anggaran penjualan. Kemudian waktu penjualan, ya, waktu penjualan berkaitan dengan tempat atau daerah penjualan. Saya kira ketika ini produk-produk yang sifatnya insidentil, gitu kan, bertemu produknya hanya pada situasi dan kondisi tertentu. Misalnya ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, gitu misalnya, bagi yang muslim tentu ada beberapa produk yang saya kira tidak familiar ketika kita tidak dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, tapi tiba-tiba ketika di puasa Ramadan ada, gitu. Itu kan salah satu bentuk perencanaan dalam penganggaran perusahaan, anggaran penjualannya. Kemudian daerah tertentu, misalnya daerah-daerah tertentu yang itu memiliki sifat konsumerisme yang berbeda dari daerah-daerah lain, gitu. Misalnya tentu ada beberapa treatment yang harus kita pertimbangkan dan kita bedakan dari masing-masing wilayah tersebut. Oke, itu beberapa hal yang bisa kita tangkap dari pengertian anggaran penjualan. Kemudian berikutnya tentang pengelompokan, ya. Jadi anggaran penjualan itu dikelompokkan berdasarkan beberapa variabel, ya. Yang pertama tentang wilayah pemasaran. Pembagian rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu, ya. Jadi dalam proses kita menganggarkan, gitu kan, pada proses penganggaran anggaran penjualan itu wilayah-wilayahnya sudah bisa kita petakan dengan baik, ya. Jadi proses penganggaran perusahaan itu mampu menghasilkan sebuah proyeksi wilayah pemasaran dengan target capaian yang sudah ditentukan. Saya kira itu nanti pertimbangannya bisa macam-macam, ya. Geografis salah satu, misalnya di wilayah tertentu di Indonesia Timur, gitu misalnya, dengan suhu udara yang panas, kira-kira berapa sih penjualan produk kita yang akan ditargetkan, gitu misalnya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kelompok konsumen, ya. Tentu harus bisa dibedakan, ya, antara kelompok umur, jenis kelamin, dan pendapatan, saya kira. Jadi ada beberapa kelompok konsumen yang bisa kita pilah-pilah, gitu kan. Kira-kira produk kita itu akan melayani pada segmentasi pasar yang mana, gitu kan. Apakah kelompok umur tertentu, berarti kita bermain pada produk-produk yang menyasar umur-umur tertentu, misalnya pakaian bayi, gitu misalnya, atau popok, ya. Ada sekarang popok dewasa juga ada, begitu ya. Jadi tergantung nanti kelompok konsumennya akan seperti apa kita treatmentnya. Kemudian jenis kelamin, misalnya ada yang kita pasarkan hanya untuk gender laki-laki, gitu kan, atau hanya untuk perempuan saja, gitu. Nah, nanti dalam proses penganggaran penjualan sudah bisa kita lakukan proses detailing sampai sejauh itu, ya. Kemudian pendapatan, apakah produk ini dijual kepada mereka yang memiliki tingkat pendapatan menengah ke atas atau menengah ke bawah, gitu misalnya. Atau kita sudah mulai detail, ada range kelompok pendapatan yang menjadi target market kita, gitu misalnya. Pendapatan di bawah 10 juta
itu kita tidak alokasikan sebagai target pasar ya. Target pasar kita yang memiliki penghasilan lebih dari 10 juta karena mungkin di beberapa poin tertentu kualitas produk kita itu merupakan produk yang originalitasnya terjaga gitu misalnya atau terbatas serinya dan lain sebagainya. Saya kira itu menjadi hal yang penting untuk kita pertimbangkan dalam rangka untuk pengelompokan ya. Pengelompokan. Kemudian yang berikutnya tentang jenis produk ya. Membagi target penjualan berdasarkan jenis produk ya. Kira-kira kita mau merencanakan beberapa jenis produk nih. Apakah kita melakukan proses diversifikasinya di banyaknya jenis produk yang kita hasilkan? Nah, ketika itu sudah jadi pertimbangan kita, tentu target penjualannya juga harus kita bedakan gitu kan. Ini jenis produk yang akan kita pasarkan di misalnya geografis tertentu. Ini jenis produk yang kita pasarkan untuk segmentasi tertentu. Misalnya ini jenis produk yang dipasarkan untuk teman-teman backpacking gitu misalnya. Dibawa dengan apa? Dengan kemasan yang mungkin lebih simple gitu kan. Atau ada kemasan yang lebih besar mungkin yang melayani pasar-pasar rumah tangga misalnya. Apa ya contohnya misalnya tisu gitu, ada tisu yang kemasan kecil saya kira, kemudian ada tisu yang bal begitu yang besar gitu kan. Saya kira itu kan sudah mulai difikirkan pada saat kita melakukan proses penganggaran penjualan, bagaimana jenis produk itu bisa menarik atau mengoptimalkan capaian pasar yang juga optimal gitu ya. Artinya kita tidak hanya menyediakan satu pilihan, produknya sama tapi dengan berbagai macam varian gitu misalnya. Atau nanti produknya yang berbeda-beda gitu. Nanti tergantung kita maunya seperti apa tuh. Kemudian ada kelompok wiraniaga, membagi target volume penjualan yang harus dicapai setiap wiraniaga atau tim ya. Jadi ada kelompok timnya tuh ya. Kira-kira kelompok ini ditargetkan penjualan berapa persen, kelompok ini berapa persen. Nah, tentu keputusan untuk menentukan persentasenya itu nanti dilihat dari berbagai macam faktor tadi saya kira ya, berkaitan dengan jumlah calon konsumennya, berkaitan dengan daya beli, berkaitan dengan tingkat pendapatan, saya kira latar belakang pendidikan dan lain sebagainya itu. Ada beberapa faktor yang bisa kita jadikan sebagai acuan ya. Kemudian waktu terjadinya penjualan sesuai target waktu yang ingin dicapai perusahaan. Apakah ada rentan waktu tertentu misalnya 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, 1 minggu gitu misalnya. Nah itu merupakan kebijakan perusahaan yang juga nanti akan berpengaruh terhadap treatment yang dilakukan ya. Ketika kita menentukan target tahunan tentu ada beberapa tahapan-tahapan capaian yang harus dilalui sampai kita mendapatkan sebuah tujuan utamanya berupa capaian jangka panjang 1 tahun dengan target penjualan optimal berapa persen gitu misalnya. Oke. Saya kira itu tentang pengelompokan dari variabel penjualan. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Ini tentang tujuan penyusunan anggaran penjualan ya. Tujuannya yang pertama merencanakan penjualan produk perusahaan pada periode yang akan datang dengan mengacu pada data-data pada tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan ya. Jadi melakukan proses perencanaan penjualan produk ya tujuannya yang digunakan di masa yang akan datang tapi mengacu pada kondisi yang sudah terjadi di masa lalu ya. Sekarang saja ketika kita berbicara sekarang saat ini gitu ya, saat ini tentu ada masa yang akan datang yang akan kita lewati, ada juga masa lalu yang akan kita jadikan sebagai acuan pertimbangan. Oh, saya akan pulang ke rumah gitu setelah dalam pekerjaan begitu kan, dari kantor. Setelah ini saya akan pulang ke rumah ya. Nah, proses pulang ke rumah ini kan tujuannya akan sampai ke rumah gitu kan. Tapi ketika kita memiliki proyeksi, ketika memiliki gambaran, tentu harus berkaca pada apa yang sudah kita lalui di tahun-tahun sebelumnya atau di hari-hari sebelumnya. Ketika kita berbicara data historis berarti kemarin ketika saya pulang saya melewati jalur ini sampai ke rumah dengan waktu yang lebih efektif gitu misalnya. Nah, pertimbangan ini yang akan kita jadikan sebagai acuan kita dalam rangka untuk menyusun rencananya gitu kan, dalam rangka untuk proses budgetingnya, dalam rangka untuk menyusun anggaran penjualannya gitu kan. Kenapa itu penting? Karena ini tadi anggaran penjualan itu merupakan kunci dari anggaran perusahaan ya. Disusun sebelum anggaran lain disusun. Ya. Jadi kalau kita dalam satu kesatuan perusahaan gitu kan,
bidang yang lain atau fungsi-fungsi manajemen yang lain gitu tidak akan bisa merencanakan proses penganggaran perusahaan sebelum mereka tahu tentang anggaran penjualan yang akan dilakukan pada bagian penjualan gitu kan. Kemudian dasar penyusun anggaran lain gitu kan. Misalnya kita menyusun anggaran perusahaan sederhananya kita akan menjual 10.000 eksemplar di tahun yang akan datang gitu misalnya. Nah, untuk menentukan 10.000 ini tentu nanti berkaitan dengan budgeting, budget itu nanti berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan, berkaitan juga dengan mesin-mesin pabrik, berkaitan juga dengan sumber daya manusianya yang ada gitu kan. Apakah mampu kita menyediakan barang sedemikian banyaknya dengan sumber daya yang ada sekarang gitu kan. Nah tentu sebelum kita mempertimbangkan itu semua harus tahu dulu targetnya nih berapa gitu. Berapa barang yang akan kita jual gitu misalnya. Nah, angka itu kan ditentukan ketika kita melakukan proses penganggaran penjualan. Makanya dikatakan penting karena itu tadi sebelum anggaran lain disusun kita harus melakukan proses penyusunan anggaran penjualan yang akan dijadikan sebagai acuan. Kalau kalian bermusik itu kan ada guidingnya gitu ya. Jadi kalau sebelum recording bass itu kita harus recording drum dulu ya sebagai guide-nya gitu kan. Nanti setelah itu ketukannya sudah didapat, nanti bassnya masuk. Nah, setelah itu nanti mungkin instrumennya lainnya, gitarnya masuk, nanti ada keyboardnya masuk dan lain sebagainya. Tapi guide-nya itu di drum biasanya, karena itu berkaitan sama tempo, ketukan gitu kan. Nah, sementara kalau drum ini kan hanya berbekal metronom aja sudah bisa dilakukan proses recording gitu kan dengan berbekal tempo, ketukan, ada panduannya gitu ya. Sudah bisa dilakukan gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya tentang penyusunan anggaran penjualan ya. Prosedur penyusunan anggaran penjualan menurut Iswara itu ada beberapa hal. Yang pertama tetap harus mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Ada banyak faktor ya. Nanti akan kita bahas beberapa faktor yang akan mempengaruhi anggaran penjualan. Kemudian menetapkan harga jual untuk produk dan daerah tertentu ya. Jadi harga jual produk yang sama di wilayah yang berbeda tentu akan menjadi pertimbangan kita untuk membedakan harganya. Pembedanya itu tidak semata-mata hanya untuk membedakan tingkat keuntungan, tapi juga berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, baik biaya produksi maupun biaya distribusi, promosi dan lain sebagainya, ketika kita ingin memasarkan di wilayah tertentu juga. Gitu. Mobil di Eropa gitu dengan mobil Eropa yang dijual di sini gitu kan, tentu harganya berbeda. Saya kira ini menjadi gambaran yang jelas ya. Mobil Eropa di Eropa sana gitu kan dengan mobil Eropa yang dijual di sini tentu melewati beberapa jalur distribusi yang kompleks gitu kan, apalagi lintas negara ada mekanisme ekspor impor di dalamnya gitu kan. Tentu ini akan berakibat terhadap peningkatan biaya gitu kan, sehingga harganya mungkin di sana murah, tapi karena melewati jalur yang cukup rumit sampai ke sini juga jadinya mahal gitu kan. Itulah kenapa banyak teman-teman yang berpikir ulang untuk membeli unit-unit barang tertentu yang terlihat murah di tempat dia diproduksi, tapi sampai ke sini kemudian harganya jadi lebih berapa kali lipat lebih mahal gitu. Oke, kemudian membuat taksiran tiap jenis produk dan daerah penjualannya ya, taksiran volume penjualan ya, dan daerah-daerah tertentu. Jadi setiap daerah tentu memiliki daya serap terhadap produknya yang berbeda-beda gitu kan. Tingkat kepadatan salah satu faktor utama gitu misalnya. Kemudian konsumerismenya gitu kan. Latar belakang pendidikan dan tingkat pendapatan di setiap daerah gitu kan. Saya kira menjadi hal yang harus dipertimbangkan untuk membuat taksiran jumlah produk dan daerah penjualan. Kemudian memperhitungkan anggaran penjualannya. Ada anggaran penjualan yang diperhitungkan. Anggaran penjualan yang dimaksud adalah anggaran-anggaran penjualan yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian penyusunan anggaran penjualan, ya. Tahapan terakhir yang menyusun, gitu kan. Oke, kemudian yang berikutnya langkah-langkahnya ini oleh Mustikowati. Ya. Pertama, penentuan dasar-dasar anggaran, ya, meliputi variabel relevan, ya, relevan variabel, kemudian tujuan umum dan khusus, saya kira, kemudian strategi pemasaran seperti apa nanti akan berkaitan dengan identifikasi faktor eksternal dan internal, ya, yang akan menghasilkan peluang ancaman,
dari eksternal gitu kan, kemudian internalnya akan memunculkan proses identifikasi kekuatan dan identifikasi kelemahan dari perusahaannya gitu kan. Kemudian berkaitan dengan penyusunan rencana penjualan ya, analisa ekonomi moneter, bagaimana nih kondisi ekonomi moneter dalam negeri atau luar negeri gitu ya. Kita berbicara tentang produk yang diekspansi ke luar negeri gitu misalnya. Kemudian analisa industri. Tentu saja industri tempat kita bernaung ya, apakah industri tekstil gitu kan. Kalau kita ngomongin tentang memproduksi baju atau menganggarkan produk berupa baju atau t-shirt seperti itu, tentu kita harus secara seksama menganalisa industrinya gitu kan. Bagaimana industri ini bisa menjanjikan sesuatu keuntungan yang optimal bagi perusahaan gitu misalnya. Kemudian analisa prestasi penjualan masa lalu dan masa yang akan datang ya. Berarti reputasi penjualan masa lalu itu dijadikan sebagai acuan kita dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah penyusunan anggaran ya, anggaran penjualan terutama ya. Kemudian menyusun forecast penjualan. Yang berikutnya tentang menentukan jumlah penjualan ya, dari sisi kuantitas, kemudian nominalnya begitu. Kalau kita tentukan misalnya ada target laba sekian, gitu kan, tentu ada target penjualan berapa unit, gitu. Atau kita hanya menentukan target laba gitu, misalnya tanpa menentukan unitnya. Itu hal yang tidak bisa terpisah saya kira. Ketika kita menentukan berapa jumlah unit yang terjual, tentu ada perkiraan laba yang juga diharapkan. Kemudian tadi menghitung rugi laba, ya, untung rugi gitu kan. Kalau dalam proses perencanaan itu kan selalu dibarengi dengan pertimbangannya. Sebelum memutuskan, maka dilakukan proses pertimbangan. Pertimbangannya salah satu acuannya adalah untung ruginya gitu kan. Meskipun konteks yang dimaksud di sini adalah menyusun laporan rugi labanya gitu kan, dalam bentuk proyeksi, dalam bentuk anggaran seperti itu, tapi untung rugi secara sederhana itu sudah bisa kita jadikan sebagai acuan sebetulnya. Oh, kalau seperti ini kita akan mendapatkan potensi keuntungan sekian persen gitu kan. Kalau menggunakan metode seperti ini tentu akan mengakibatkan potensi keuntungan yang mungkin jauh lebih tinggi gitu kan. Ada beberapa faktor yang harus kita treatment ulang untuk melakukan proses perhitungan laba rugi proyeksi optimal gitu misalnya. Kemudian mengkomunikasikan rencana penjualan kepada pihak lain yang terkait terutama ya. Di internal misalnya kita berbicara tentang bagaimana rencana anggaran penjualan ini bisa dijadikan acuan oleh bagian SDM ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita untuk mereka agar mereka mampu mengalokasikan sumber daya manusianya gitu kan, dalam rangka untuk menciptakan produknya. Kemudian pihak-pihak lain lagi misalnya ketika kita berbicara tentang sumber dana ya, sumber pendanaan dan pengalokasiannya, tentu kita ngomongin tentang investor. Investor butuh kejelasan dan kepastian. Beberapa investor kadang melihat track recordnya ya. Track record itu berarti kan histori ya, histori penjualannya, histori prestasi, histori ketercapaian perusahaan di tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Nah, ketika itu tidak cukup dijadikan sebagai dasar, tentu ada proyeksi atau ada anggaran penjualan yang dilakukan atau yang diperlihatkan, yang dipaparkan dalam rangka untuk meyakinkan mereka ya, meyakinkan investor untuk mampu atau mau mengalokasikan dananya kepada proyek ini, kepada kegiatan kita, kepada perusahaan kita gitu kan. Oke, itu dia. Kemudian yang berikutnya kita ngomongin tentang faktor yang perlu dipertimbangkan dalam anggaran perusahaan. Anggaran penjualan, mohon maaf. Yang pertama tentang karakteristik pasarnya dulu ya. Kita ngomongin tentang karakteristik pasar, tentu berbicara tentang luas pasar. Bukan pasar dalam arti yang sederhana ya, pasar apa? Pasar Tanah Abang, pasar Beringharjo misalnya di Yogyakarta. Tidak seperti itu, artinya cakupan wilayah pemasarannya gitu kan. Apakah kita melayani pangsa pasar nasional gitu kan, atau kita hanya di wilayah-wilayah tertentu saja gitu kan. Tentu semakin luas akan semakin kompleks ya anggaran penjualan yang akan kita buat gitu kan. Nanti berkaitan dengan
Pemetaan wilayah ini nanti berkaitan dengan treatment masing-masing wilayah yang juga perlu kita bedakan. Yang berikutnya tentang keadaan persaingan. Ya. Apakah kita satu-satunya penyedia produk tersebut di semua pangsa pasar yang kita layani? Kalau iya, tentu akan sangat memudahkan kita untuk melakukan proses akselerasi, melakukan proses melakukan proses penjualan seperti itu. Tapi kalau kita ada pada pasar persaingan sempurna yang kompetitor bebas keluar masuk segmen tersebut, ya, saya kira perlu dipertimbangkan harga, kemudian target promosi, mekanisme promosi, kemudian hal-hal teknis lainnya lah yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita bisa menjangkau seluas-luasnya pasar. Ya. Kemudian kemampuan pasar untuk menyerap barang. Ya. Tadi saya katakan ketika kita berbicara kemampuan pasar tentu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya. Tingkat pendapatan misalnya, kemudian berkaitan dengan demografi wilayah tertentu gitu misalnya. Kemudian berkaitan dengan karakteristik dari penduduknya gitu kan. Beberapa wilayah di Indonesia itu memiliki karakteristik konsumen yang konsumtif ya. Beberapa wilayah gitu kan sangat konsumtif sekali. Ketika kita berbicara tentang industri kuliner ya, produk-produk kuliner gitu kan, selama kita memberikan treatment yang baik ya, mereka akan loyal gitu kan. Karena itu tadi ada karakteristik dasar masyarakat di Indonesia yang cenderung konsumtif untuk produk-produk tertentu ya, terutama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya gitu kan. Nah, pertimbangan ini juga harus kita lakukan. Kemudian keadaan atau sifat konsumen ya, bagaimana sifat konsumennya, apakah rewel apa enggak gitu misalnya, itu kan sifat konsumennya ya. Sekira kita harus mampu memahami kondisi konsumen yang akan kita layani dengan baik gitu. Kemudian yang berikutnya tentang kemampuan finansial ya. Kita menguasai karakteristik pasar juga harus dibarengi dengan kemampuan finansial, kemampuan membiayai penelitian pasar. Penting dilakukan karena proses riset and development ya, artinya dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Ketika kita berbicara riset, tentu nanti ada hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan ketika hasil riset itu sudah di-publish gitu ya. Banyak sekali perusahaan yang kemudian kolaps karena apa? Risetnya nggak jalan. Ya. Biaya penelitiannya dikurangi karena dia sudah overconfident dengan cakupan pasarnya seperti itu, sehingga risetnya itu dikurangi gitu kan. Akhirnya banyak kompetitor yang secara diam-diam mulai men-challenge perusahaan tersebut, yang pada akhirnya menjadikan ancaman bagi si perusahaan, bagi kita sebagai perusahaan kompetitornya mereka gitu kan. Tapi kalau riset itu dilakukan secara kontinu gitu kan, apapun kondisi pasarnya, bagaimana posisi kita dalam pasar gitu kan, saya kira itu menjadi hal yang baik bagi keberlanjutan perusahaan dalam pasar tersebut ya. Kemudian kemampuan membiayai usaha untuk mencapai target ya. Apakah perusahaan itu mampu membiayai semua biaya produksi dan biaya pemasaran ya, yang tentu akan dikeluarkan di awal nih ya. Nggak ada tuh istilah perusahaan yang gimana ya istilahnya, ketika kita berbicara tentang penjualan, ada hal-hal yang harus didahulukan, yang mendahului gitu kan. Yang pertama apa? Ya tentang riset tadi. Biaya riset itu harus dikeluarkan sebelum kita melakukan proses pembuatan produk. Karena produk itu seharusnya muncul dari proses penelitian. Kemudian yang berikutnya tentang kemampuan membiayai usaha. Ya, kemampuan membiayai usaha untuk pencapaian target. Ya. Nah, proses pembiayaan ini juga berkaitan dengan biaya produksi. Kita sudah tahu bagaimana produknya, prototipenya seperti apa. Ketika kita tidak mampu membiayai proses produksinya gitu kan, tentu menjadi hambatan juga gitu kan, berkaitan dengan kualitas, terutama ketika kita tidak mampu melakukan servis yang baik kepada konsumen berkaitan dengan kualitas barang yang mereka inginkan ya, tentu itu akan menjadikan hal yang sia-sia gitu kan. Belum lagi ketika produknya sudah jadi gitu kan, ada biaya
bawaan lagi tuh tentang mempromosikan barang, bagaimana memperkenalkan, bagaimana pokoknya semua biaya-biaya yang masuk dalam kategori rugi investasi. Ya, rugi investasi kan investasi riset, ada investasi membuat prototipe produk, gitu kan. Ada investasi dalam hal untuk melakukan proses promosi penjualan. Ya. Tapi ketika itu sudah di cover semua, saya kira tidak ada hal lain yang bisa menghambat, saya kira. Kemudian kemampuan untuk membeli bahan baku. Ini tentang saya kira semuanya tentang kemampuan finansial. Ya. Ketika finansialnya sudah settle, sudah bagus, sudah mampu covering semua, saya kira bahan baku yang langka sekalipun bisa kita upayakan gitu kan. Apalagi misalnya produk kita itu memanfaatkan produk atau memanfaatkan keberlimpahan bahan baku. Ya. Sering sekali saya menyampaikan kepada rekan-rekan pebisnis pemula ya, atau teman-teman yang ingin memulai berbisnis, mulailah dengan memanfaatkan produk atau bahan baku yang mudah didapat, ada ketersediaannya cukup, bahkan melimpah, atau prinsipnya adalah menambah nilai ekonomis sebuah barang. Ya pisang jadi pisang goreng atau jadi pisang apa gitu yang dibalur coklat gitu, keripik pisang gitu misalnya, daripada hanya dijual pisang apa buahnya gitu kan, satu tangkainya itu misalnya hanya dihargai 10.000, ketika jadi gorengan itu bisa jadi 10.000 4 gitu misalnya, atau 2.500-an satu potongnya gitu. Itu kan dalam rangka untuk menambah nilai dan kita juga mendapatkan benefit gitu kan. Oke, kemudian yang berikutnya tentang keadaan personalia, ya, ketersediaan tenaga kerja yang siap untuk memproduksi barang, kemudian kemampuan tenaga kerja untuk melakukan tugas-tugasnya, ya. Kita sudah punya rencana untuk membuat produk hybrid gitu misalnya, membuat mobil tapi menggunakan bahan bakar yang hybrid antara fosil dengan tenaga surya gitu misalnya, atau dengan menggunakan listrik gitu. Tapi kalau tidak dibarengi dengan kemampuan person kita, kemampuan orang-orang yang ada di dalam internal perusahaan kita, ya sama aja bohong gitu kan. Kemudian masalah dimensi waktu, ketepatan waktu dalam penyusunan anggaran agar akan berpengaruh pada reliabilitas anggaran tersebut. Sekali lagi, anggaran ini digunakan untuk dalam waktu tertentu, juga dibarengi dengan target capaiannya yang berkaitan dengan waktu. Ketika waktunya meleset, tentu akan berakibat terhadap reliabilitas anggaran. Sudah nggak reliable lagi gitu kan. Anggaran ini dilakukan sudah tidak reliable karena sebetulnya tahapan ini harusnya bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu, tapi ternyata 1 bulan baru selesai, berarti ya ada keterlambatan. Ya, ketika kita teruskan sudah tidak reliable ya, untuk dilaksanakan tepat waktu. Ya. Oke, berikutnya tentang politik harga dalam anggaran penjualan. Ya. 2 dasar yang berhubungan dengan penentuan harga yang berhubungan dengan volume penjualan. Yang pertama tentang estimasi terhadap kurva permintaan. Ya, artinya semakin tinggi permintaannya, kita bisa leluasa untuk melakukan proses penyesuaian harga, saya kira ya. Bahasa halusnya itu penyesuaian harga. Semakin tinggi permintaan, maka kita bisa bermain dalam range harga tertentu misalnya. Ada kurva biaya per unit. Berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat 1 unit produk gitu misalnya. Tentu ini akan berdampak pada nilai barangnya, harga pokok produksinya. Ketika kita sudah menentukan berapa persentase keuntungan yang diharapkan, tentu ada nilai harga penjualan yang sudah kita tentukan dari awal. Oke, penetapan harga per unit berpengaruh dalam penyusunan anggaran penjualan. Juga saling ketergantungan antara kuantitas penjualan yang diharapkan dengan tingkat harga yang direncanakan. Ya, itu penting. Kemudian tentang politik harga dalam anggaran penjualan juga berkaitan dengan proses menaikkan tingkat harga per unit produk, tetapi volume penjualannya dalam unit itu menurun. Ya, ini politik harga, artinya ketika kita tidak mampu melakukannya dengan kondisi yang normal, ada beberapa strategi, diantaranya adalah menaikkan tingkat harganya, ya, tapi volume penjualannya
menurun. Ini implikasinya ya, implikasinya tentu ketika kita menaikkan harga ada volume penjualannya yang menurun. Kemudian strategi berikutnya menurunkan tingkat harga per unit, tetapi volume penjualan akan meningkat. Ya. Normatifnya seperti itu. Ketika kita melakukan strategi promosi dengan cara diskon harga atau potongan harga begitu, atau kita turunkan harganya, tentu upayanya adalah volume penjualannya yang meningkat. Gitu kan. Sehingga ini juga perlu dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan ketika kita menemui kasus tertentu misalnya dengan kondisi yang seperti ini atau melakukan beberapa alternatif strategi ya yang bisa kita lakukan dalam rangka apa? Pencapaian tujuan akhirnya itu untung gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa untung dengan menetapkan atau menentukan satu strategi dari sekian banyak strategi ya. Contoh sederhananya seperti ini nih. Kita langsung ke contoh soal saja. Sebuah perusahaan semula mengharapkan dapat menjual 5.000 unit dengan harga Rp2 per unit. Biaya-biaya yang ditanggung adalah 3.000, kemudian yang bersifat tetap itu adalah 4.000. Yang 3.000 itu bersifat tetap, kemudian yang 4.000 itu sifatnya variabel. Tapi akhir ini diperkirakan bahwa target penjualan tersebut tidak dapat dicapai. Manajemen dihadapkan pada 3 alternatif kebijaksanaan. Yang pertama, tetap seperti ini ya, kita menggunakan skema anggaran penjualan yang sudah dilakukan sebelumnya gitu kan. Atau yang kedua menaikkan harga 10%, kemudian volumenya turun 10%. Jadi harganya kita naikkan, maka dampaknya akan ada penurunan penjualan dengan volume yang sama gitu kan. Kemudian yang berikutnya menaikkan volume penjualan 10.000 gitu kan. Tapi ada implikasi positif bahwa implikasinya atau hal yang harus kita lakukan gitu kan adalah dengan cara menurunkan harga 10%. Jadi atau kita balik, harganya kita turunkan 10%, nanti implikasi positifnya volume penjualannya yang meningkat. Gitu kan, meningkat 10%. Kira-kira dari kondisi seperti ini ada 3 alternatif, mana yang lebih menguntungkan gitu kan bagi perusahaan. Oke, kita langsung ke pembahasannya, kita lihat di sini. Oke. Penyelesaiannya unitnya untuk rencana yang awal ya tetap di angka 5.000 unit gitu kan. Harga jualnya Rp2 gitu kan. Penjualannya 10.000 tetap gitu kan. Rp2 kali 10.000 gitu kan. Biayanya tetap ya, biaya tetapnya segini gitu kan. Ada biaya variabel yang juga sesuai dengan jumlah unit yang direncanakan gitu kan. Ada total biayanya, labanya sekian. Ya. Nah, bagaimana dengan skema yang berikutnya? Ketika kita menaikkan harga 10%, ya, harganya dinaikkan 10% menjadi Rp2,2 gitu kan. Tentu ada implikasi negatifnya terhadap volume penjualan gitu kan. Wah, ini harganya naik nih. Saya nggak mau, nggak jadi belilah gitu kan. Akhirnya volume penjualannya turun gitu kan. Volume penjualannya turun berakibat pada nilai penjualannya yang harga dengan jumlah 9.900 gitu ya. Biaya tetapnya sama gitu kan, biaya variabelnya juga turun gitu kan, karena ini tadi ada unit yang berkurang penjualannya gitu kan. Kemudian total biayanya 6.600 gitu kan. Artinya penjualan dikurangi dengan biaya, total labanya segini gitu kan. Kemudian kalau yang skema yang berikutnya tadi ada strategi penurunan harga yang kita lakukan yang implikasinya adalah peningkatan volume penjualan 5.500 gitu. Kemudian jumlah penjualnya sama otomatis ya. Kemudian biaya tetapnya sama, biaya variabelnya yang meningkat ya. Karena apa? Ada peningkatan jumlah volume barang, ada jumlah barang yang meningkat yang diproduksi gitu kan. Sehingga total biayanya itu meningkat dari 7.000 semula gitu kan menjadi 7.400. Hasilnya 2.500. Nah, kesimpulan dari penyelesaian soal ini dikatakan bahwa berdasarkan 3 alternatif strategi yang bisa kita lakukan, kebijakan untuk menaikkan harga itu menjadi hal yang paling masuk akal dan paling memberikan potensi keuntungan yang paling baik di antara 2 alternatif lain, gitu kan? Sehingga memutuskan untuk menaikkan harga itu bukan menjadi pertimbangan yang tidak berdasar, saya kira. Ya banyak ya, saya kira teman-teman marketing tentu paham dengan hal ini gitu kan. Ada beberapa kebijakan menaikkan harga, tergantung lagi nanti segmentasinya seperti apa ya. Ketika
menaikkan harga itu tidak akan membuat kabur mayoritas konsumennya, tentu ini menjadi hal yang bisa kita lakukan. Tapi kembali lagi kepada strategi persaingan kita, ketika kita ada dalam persaingan sempurna gitu kan, yang kompetitornya bebas keluar masuk untuk memberikan challenge kepada produk kita gitu kan, ini menjadi hal yang harus kita pertimbangkan gitu kan. Apakah tetap dengan menggunakan rencana awal, tapi mungkin dari sisi biaya, ada biaya variabel yang bisa kita kurangi gitu kan. Saya kira untuk melakukan proses pengurangan atau penyesuaian biaya variabel itu menjadi hal yang harus difikirkan oleh bagian-bagian terkait ya, terutama di bidang produksi. Ketika ini sudah bisa dilakukan, tentu peningkatan laba yang harus kita yang sudah kita rencanakan itu bisa tercapai gitu kan. Oke, saya kira itu yang berkaitan dengan anggaran penjualan ya, di pertemuan atau di tema kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas mungkin bisa dilakukan proses komunikasi dengan saya, atau selanjutnya ada beberapa latihan soal yang siap untuk kalian kerjakan. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengasah kemampuan kalian dalam rangka untuk menambah khasanah keilmuan dalam proses penganggaran penjualannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.